Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 156 sampai 160. Pernah aku ingin sekali menyambut komuni kudus, tetapi aku agak ragu-ragu dan aku tidak pergi. Aku sangat menderita karena hal ini. Aku merasa bahwa hatiku terbakar karena rasa sakit. Ketika aku siap mengerjakan tugasku, hatiku penuh dengan kepahitan. Tiba-tiba Yesus berdiri di sampingku dan berkata, "Putriku, jangan sampai engkau tidak menyambut komuni kudus, kecuali kalau engkau tahu bahwa dosamu memang berat. Lepas dari ini, jangan sampai keraguan-raguan apapun menghalangimu untuk menyatukan dirimu denganku dalam misteri cintaku. Kesalahan-kesalahanmu yang ringan akan terhapus dalam cintaku, seperti sebatang jerami dilemparkan ke dalam perapian yang berkobar-kobar. Ketahuilah bahwa engkau sangat mendukakan hatiku kalau engkau tidak menyambut aku dalam komuni kudus." pada suatu petang, ketika aku masuk ke kapel kecil, aku mendengar suara-suara ini dalam jiwaku. Putriku, renungkanlah kata-kata ini. Ketika menghadapi sakratul maut, semakin bersungguh-sungguh ia berdoa. Ketika aku mulai merenungkan kata-kata itu lebih mendalam, cahaya benderang memancar ke dalam jiwaku. Aku tahu betapa kita sangat membutuhkan ketekunan dalam berdoa. Dan aku pun tahu bahwa keselamatan kita sering tergantung pada doa semacam ini. Pernah aku berada di Kierks guna menggantikan salah seorang suster untuk waktu yang singkat. Ketika itu, selepas tengah hari, aku melintasi kebun dan berhenti di pinggir danau. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, sambil memandangi alam sekitarku. Tiba-tiba, aku melihat Tuhan Yesus berada di dekatku, dan dengan ramah, Ia berkata kepadaku, "Semuanya ini kuciptakan bagimu, mempelaiku, dan ketahuilah bahwa segala keindahan ini sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang telah kusiapkan bagimu di alam abadi." Jiwaku pun diluapi dengan penghiburan sedemikian rupa, sehingga aku tinggal di sana sampai petang. Dan waktu itu,
rasanya terlalu singkat bagiku. Itulah hari luangku yang kukhususkan untuk retret 1 hari, sehingga aku sangat bebas untuk membaktikan diriku untuk berdoa. Oh, betapa Allah yang maha baik itu melimpahi kita dengan kebaikannya. Sangatlah sering terjadi bahwa Tuhan memberikan kepadaku rahmat-rahmat terbesar ketika aku sama sekali tidak mengharapkannya. Oh Hosti Kudus, yang tersembunyi bagiku dalam piala emas, supaya di tengah luasnya padang pembuangan, aku boleh melintas, murni, tak bernoda, tak bercela. Oh, berilah agar berkat kekuatan cintamu, hal ini dapat menjadi kenyataan. Oh Hosti Kudus, tinggallah di dalam jiwaku. Oh Engkau, kasih hatiku yang paling murni. Hendaknya kecemerlanganmu melenyapkan kegelapan. Janganlah menahan rahmatmu bagi hati yang rendah ini. Oh Hosti Kudus, pesona seluruh surga, meski keindahanmu terselubung dan engkau menampakkan dirimu dalam remah-remah roti, iman yang kuat menyingkapkan selubung itu. Hari perang salib yang diperingati pada tanggal 5 setiap bulan kebetulan jatuh pada Jumat pertama dalam bulan. Inilah hariku untuk tetap berjaga di hadapan Tuhan Yesus. Adalah tugasku untuk mempersembahkan doa penyilihan kepada Tuhan untuk semua pelanggaran dan tindakan tidak hormat, dan untuk berdoa agar pada hari ini tidak ada dosa sakrilegi yang dilakukan. Pada hari ini hatiku bernyala-nyala karena cinta yang istimewa untuk Ekaristi. Aku merasa seolah-olah diriku diubah menjadi api yang berkobar-kobar. Ketika aku siap menyambut komuni kudus, ada hosti lain yang jatuh ke lengan baju si imam. Dan aku tidak tahu hosti mana yang harus kusambut. Sesudah aku ragu-ragu sejenak, imam membuat tata gerak yang tidak sabar dengan tangannya untuk menyuruhku menyambut hosti itu. Ketika aku mengambil hosti yang ia berikan kepadaku, hosti yang lain lagi jatuh ke tanganku. Imam pergi ke bangku komuni untuk membagikan komuni, dan
selama waktu itu, aku terus memegang Tuhan Yesus dalam tanganku. Ketika imam menghampiri aku lagi, ia mengambil hosti itu untuk dikembalikan ke dalam sibori. Sebab ketika tadi aku menerima Yesus, aku tidak dapat berbicara sebelum menyantap hosti itu. Dan karena itu, tidak dapat memberitahukan kepadanya bahwa ada hosti lain yang telah jatuh. Tetapi sementara aku memegang hosti itu di tanganku, aku merasakan kekuatan cinta yang sedemikian besar, sampai-sampai sepanjang hari itu aku tidak dapat makan dan tidak dapat menjadi sadar kembali. Aku mendengar suara ini dari hosti itu. Aku ingin beristirahat di dalam tanganmu, bukan hanya di dalam hatimu. Dan pada saat itu juga, aku melihat kanak-kanak Yesus. Tetapi ketika imam mendekat, sekali lagi yang kulihat hosti. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.